fraksi PDI Perjuangan. Pak Tan. Kami serahkan kepada Ibu Mercy. Silakan Ibu Mercy. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan komisi dan anggota yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saat ini kita berjumpa lagi dengan Pak Menteri, Pak Fadlizon, dalam mengevaluasi prognosis seluruh anggaran, penggunaan anggaran, dan pemanfaatannya sampai dengan saat ini. Seyogyanya karena Kementerian Keuangan baru saja membuka nomenklatur anggaran untuk bisa diimplementasikan bukan saja oleh Kementerian Kebudayaan tapi untuk semua kementerian, maka saya kira kita beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk bisa menyelesaikan program yang baru jalan beberapa bulan ini sehingga kita bisa melihat hasil yang lebih nyata dari seluruh perencanaan yang kita sepakati secara bersama-sama di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, berpijak dari visi besar Pak Menteri, terwujudnya ekosistem kebudayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperan strategis, maka hari ini atas nama fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah kami untuk kembali membedah pada halaman 31, pada poin 6 inventarisasi sumber sejarah permusiuman serta penulisan sejarah yang belakangan ini mendapat tanggapan yang sangat keras, menimbulkan polemik yang sangat panjang di tingkat nasional dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan termasuk kalangan aktivis perempuan, sejarawan dan sebagainya. Hari ini saya datang resmi Pak dengan 3 dokumen resmi, 3 dokumen hasil temuan TGPF. Dokumen yang kedua adalah hasil temuan dari Special Rapporteur PBB. Dan dokumen yang ketiga yaitu dokumen membuka kembali 10 tahun pasca konflik yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan. Dapat kami sampaikan statement Bapak beberapa waktu yang lalu cukup melukai kami semua, terutama kami sebagai aktivis perempuan. Saya pada saat kerusuhan Maluku 99 sampai 2001 termasuk dalam tim pencari fakta Komnas Perempuan dan mendokumentasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama masa konflik. Kita bertemu dengan yang dari Papua, dari Aceh dan sebagainya. Tidak satu pun korban berani untuk menyampaikan kasus kekerasannya karena pada saat itu mengalami represi yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada saat kerusuhan 98. Kami berproses bersamaan sampai dengan dokumen ini dihasilkan. Penyusunan HURIDOC, Human Right Documentation, kami susun bersama-sama dengan Komnas Perempuan pada saat itu. Jadi kalau kemudian Bapak mempertanyakan kasus perkosaan dan massal dan seterusnya, ini cukup amat sangat melukai kami Pak. Cukup amat sangat melukai kami. Pada saat kita bertemu beberapa waktu aktivis perempuan pada saat itu yang dari Aceh, pada saat itu ada yang ditembak pada saat itu Pak. Saya dalam pesawat pada saat itu harus saya sampaikan, Bapak, saya dengan satu teman dari komunitas muslim yang mengumpulkan seluruh testimoni kekerasan terhadap kekerasan seksual oleh oknum-oknum dalam tanda petik pada saat itu ya. Dapat kami sampaikan, kami satu pesawat pada saat itu. Dinyalain dulu Bu, mic-nya. Pesawat harus berputar ke Surabaya untuk menurunkan sejumlah jenazah, baru sesudah itu masuk ke Jakarta. Bapak, kami dalam tekanan dan ancaman. Sehingga kebetulan kemudian Bapak mempertanyakan dan Bapak seperti meragukan kebenaran. Ini amat sangat menyakiti kami. Saya minta maaf. Sebentar Pak, sebentar. Saya ya, selesaikan. Biar diselesaikan dulu Pak Menteri. Ya, Singkat, yang kedua. Mercy. Ya. Mohon poinnya ya. Ya, yang kedua adalah kami sangat berharap permintaan maaf. Mal korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf. Karena korban benar-benar terjadi.
Komnas Perempuan tidak dapat mempublikasikan karena ini menyangkut harkat, martabat ke publik. Bapak kalau tidak, ini Bapak bisa langsung ke Komnas Perempuan. Data kerusuhan 98, data kasus perkosaan, kekerasan seksual, Maluku, Papua, Aceh, dan sebagainya ada di sana. Saya saksi sejarahnya. Dan saat ini dapat saya sampaikan bahwa Bapak menyampaikan tentang jangan sampai membawa-bawa nama Pak Habibie. Dokumen resmi Pak Habibie, Pak Presiden, berdiri di atas keadilan, kebenaran, menegakkan hak asasi pada saat itu, dan memastikan berdirinya Komnas Perempuan karena peristiwa kekerasan yang terjadi itu. Maka izinkan saya menyampaikan dokumen ini secara resmi kepada Pak Menteri, dan kami berharap agar kalau bisa penulisan sejarah ini dia memiliki dialektika, dia akan bercerita dengan caranya tersendiri, tanpa ditulis pun caranya begitu banyak. Sejarah punya dialektika untuk berbicara bagi rakyat Indonesia. Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini. Kalau memilih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu. Dengan demikian, izin Pak Pimpinan dan Pak Menteri, saya sampaikan seluruh dokumen ini secara resmi untuk menjadi bahan pertimbangan Pak Menteri sekali lagi. Baik, silakan. Mau langsung Ya. disampaikan? Silakan Bu Mercy. Boleh saya jawab dulu? Mungkin nanti aja Pak Menteri, Oh. supaya ini pemanasan ini Pak Menteri. Iya. Nah, baik Bu Mercy, terima kasih banyak. Jadi tadi masuk ke agenda yang lain-lain tadi itu Bu Mercy langsung nembak ke agenda lain-lain Pak Menteri. Ya saya rasa nanti teman-teman juga masih banyak hal yang ingin ditanyakan terutama terkait dengan anggaran. Nanti pada saat waktu Pak Menteri menjawab baru dijelaskan saja. Terima kasih Bu Mercy. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan, saran, serta pendapat. Silakan Pak Juliat Mono ini. Ya, Pak Juliat Mono silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak pimpinan, Ibu dan segenap anggota Komisi 10 yang kami hormati, Bapak Menteri dan seluruh keluarga besar Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pertama, menanggapi pelaksanaan anggaran tahun 2025 hingga hari ini memang belum seperti harapan kita, prosentasenya masih harus terus didorong karena sudah di paruh tahun 2025. Dalam pelaksanaan itu tentu ada kendala-kendala, ada faktor-faktor yang menyebabkan belum terserap dengan baik. Termasuk mungkin semarak budaya ini perlu didorong supaya lebih cepat dan pertanggungjawaban juga mesti harus dibantu supaya bisa lebih baik lagi agar bapak-bapak dalam mensosialisasikan ini terlihat ada sinergitas yang cukup bagus. Oleh karena
beberapa hal yang menjadi hambatan-hambatan itu perlu kita diskusikan supaya pelaksanaannya anggaran 2025 bisa terserap dengan baik. Itu nanti terkait dengan pagu indikatif untuk 2026. Jika terserap jauh lebih cepat, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan atau semua pihak bisa mempertimbangkan betapa persoalan masalah-masalah kebudayaan ini menjadi ruh bangsa kita yang memang harus terus berkembang dengan dinamika-dinamika yang ada, karena hampir seluruh aspek kehidupan kita lebih tercermin dalam ruhnya di Kementerian Kebudayaan. Ini yang yang perlu mendapatkan pemahaman, diskusi bersama. Termasuk tadi 2026 pagunya masih amat sangat rendah, sekalipun ada peningkatan pada saatnya nanti, tetapi kan perlu dirancang yang lebih baik dan berharap ada kebersamaan mendiskusikan berbagai persoalan agar pengalokasian anggaran kegiatan 2026 lah dari Komisi 10 ini bisa memberikan warna mana yang paling prioritas untuk kita ketengahkan. Dan yang terakhir, Pak Menteri, di berbagai media memang beragam pandangan-pandangan terhadap program kegiatan penulisan sejarah-sejarah ini. Kami hanya memberikan masukan saja pada Pak Menteri untuk bisa mengelola komunikasi yang baik supaya semuanya bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang cerdas, yang demokratis, bahwa sejarah menulis ini semua akan punya penafsiran-penafsiran dan pemerintah berharap bisa mengakomodasi pikiran-pikiran itu dengan baik sehingga tidak ada orientasi penggiringan terhadap berbagai hal agar tanda petik seolah-olah sedang digiring ke sebuah situasi bahwa memang banyak pihak yang berkuasa lah yang menulis. Nah, ini yang mesti harus mulai agak dihindari sehingga Pak Menteri bisa memunculkan gagasan-gagasan yang bagus. Siapapun bisa berpendapat dengan baik sehingga ada suasana yang segar, diskusi yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Kami yakin semua bangsa ini mencintai negaranya dengan baik, dengan perspektif yang baik, dan ini takdir per hari ini dan kita sedang membangun sesuatu yang lebih baik untuk ke depan dan legowo untuk memahami per hari ini, memiliki sifat legowo terhadap apapun keputusan yang hari ini itu termasuk juga bagian dari spirit kebudayaan kita. Legowo per hari ini ya takdir Tuhan negara ini seperti ini dan kita diberikan semangat untuk terus bekerja lebih baik lagi ke depan. Itu saja Pak Menteri, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan untuk ke depan 2026 nanti bisa diprioritaskan yang sangat urgen dengan orientasi bersama Komisi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juliet Mono ini. Iya. Bahaya itu biasanya Bu Dewi Koryati duduk di situ Pak. Jadi agak biru Bapak bajunya itu. Terima kasih Pak Juliet Mono. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Silakan. Teh Meli kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI dan yang terhormat Bapak Menteri Kebudayaan beserta jajaran. Fraksi Partai Gerindra ingin mengapresiasi program prioritas Kementerian Kebudayaan tahun 2025 yang telah berkontribusi dalam pelestarian budaya daerah dan penguatan identitas nasional. Kami hanya ingin menekankan saja Pak, sangat pentingnya kehati-hatian dalam proses penulisan sejarah agar tetap sesuai dengan prinsip akademik, akurasi data, dan kerangka hukum yang berlaku. Penulisan sejarah harus berbasis pada bukti yang dapat diverifikasi dan didukung oleh dokumen resmi negara, sehingga menghasilkan narasi yang sahih, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu aja sih, saya cuma mau pesan itu aja. Mau ditambahin Pak Wagi? Bisa saya tambahkan dikit pimpinan? Ya, Pendek soalnya. mohon ini juga Bapak Ibu ya, anggaran kita coba kritisi juga sambil diusulkan. Ya, sambil jalan lah, penulisan sejarah sambil jalan. Kemudian mohon dicek kembali di paparan, kemudian dokumen yang diberikan kepada kita oleh Pak Menteri untuk kita sama-sama menanggapi terkait dengan anggaran yang turun drastis ini untuk pagu indikatif 2026. Kami persilakan Pak Latinro, singkat ya Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Menteri